Sedulur daring pitutur, semoga kita selalu akur antara pikiran kita dengan ucapan kita, juga perasaan kita, agar selalu selaras dan berperilaku pada diri kita yang baik. Karena bila pikiran, ucapan, dan perasaan kita manusia tidak selaras atau tidak sinkron, secara langsung akan menurunkan kinerja tubuh kita dalam berkesinambungan. Artinya dapat mengganggu berbagai unsur dalam tubuh, dan pasti kesehatannya tentunya. Jadi kita tetap akur antara pikiran dengan ucapan, juga perasaan kita. Jangan seperti Wak Kardiman, tetangganya kalian, pakaiannya bermerek, penampilannya meyakinkan, beragama, tapi tidak akur dengan pemikirannya sendiri, dengan ucapannya sendiri, apalagi dengan perasaannya, alias sering membohongi diri sendiri, yang akhirnya ya tukaran baik, tidak akur-akur. Kembali pada topik, bukan topik tetangga kita atau putranya Wak Kardiman juga, bukan. Kembali kepada topik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ningrat, ya, membahas tentang ningrat, bagaimana apa tentang ningrat, bahwa pada keningratan seseorang itu tergantung atau di dalamnya terdapat 7 unsur. 7 unsur apa yang terdapat dalam budaya, yang mana budaya sendiri melahirkan berbagai bangsa, termasuk bangsa kita, pelestarinya adalah bangsawan atau ningrat. Dalam 7 unsur ini, yang pertama itu tentang sejarah atau histori, ya. Tentang sejarah, tentang histori. Dalam topik kita kali ini, budaya dalam diri setiap manusianya. Jadi budaya dalam diri setiap manusianya. Kalau dalam video kemarin itu memaparkan tentang budaya secara keseluruhan, kali ini kita sedikit mengenal budaya dalam diri manusianya. Artinya ya dalam diri kita. Sama, hanya saja ini lebih pada privasi setiap manusia, pada antar manusianya berbeda, budayanya berbeda. Di dalam budaya terdapat sejarah atau histori. Nah, di sini Wak Kardiman, Bikar Siti, Bikar Mini. Dalam budaya ada histori, ada sejarah. Di antaranya adalah sejarah diri kita, sejarah keseluruhan dengan sejarah pribadi. Historinya, ya. Jadi kalau kita mempelajari atau mengenal budaya, sudah pasti yang pertama adalah histori kita, sejarah kita,
Loh, jadi yang tentang keseluruhannya adalah sejarah keluarga, bahwa ayah kita, ibu kita tentu ini sudah tahu semua bahwa itu histori keseluruhan ya, histori dalam keturunan. Ada histori atau sejarah diri kita sendiri. Wah, Wakar Diman. Iya, Wakar Siti, Wakar Mini, ya, semua saja. Ini tentang sejarah dalam diri kita manusia. Yang pertama adalah sejarah internal kita atau histori internal kita. Jadi apa yang perlu kita tahu? Lah, ya sejarah dewek. Di antaranya, kamu waktu melahirkan itu histori atau sejarahnya berapa bulan di kandungan. Berapa bulan di kandungan, apakah 7 bulan sudah lahir, 8 atau 9, atau jangan-jangan kehamilan yang ganjil. Kehamilan yang ganjil itu lebih dari 10 misalnya. Itu keganjilan. Itu keganjilan sebagai histori kita datang ke dunia. Histori kita lahir, berapa bulan kita di kandungan, lahir atau datang ke dunia ini pada waktu 5 Wakar Mini. Pada waktu hari apa, pada waktu bulan apa, itu histori kita, wajib diketahui. Dan satu lagi, berdasarkan ini dasarnya pengetahuan orang tua kita dulu, Bali atau ari-arinya. Karena ini histori, ini sejarah, ari-arinya dikemanain? Apakah ditanam, apakah dihanyutkan, apakah digantung, apakah dibawa ke gunung, yang melahirkan adat-adat. Jadi budaya juga dan pasti itu melahirkan adat dan tradisi, diantaranya tentang plasenta, tentang hari-hari. Jadi histori kita nih, histori privasi ya, histori pribadi. Kita berapa bulan di kandungan ibu kita? Lahirnya pada waktu hari apa? Waktu pagi, siang, sore, malam. Terus balinya dikemanain? Plasentanya dikemanain? Loh, ini bentuk budaya kita ya, sebagai rasa terima kasih kita manusia ketika di dalam kandungan itu ya plasenta yang memberi asupan kita semuanya. Plasenta lah yang memberi asupan, yang kebutuhan-kebutuhan jabang bayi di dalam. Kita harus tahu, dan kita harus mengurusnya secara baik sesuai adat dan tradisi. Masa iya, Pak? Wakar Diman hari-harinya dimakan kucing. Bagi bangsa lain tidak masalah, boleh. Mau dikasih makan ke onta, mau dikasih makan ke singa, atau asal buang-buang saja, boleh. Tapi berdasarkan peradaban orang tua kita, itu ada tatanan dan aturannya. Sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap plasenta atau hari-hari yang masuk dalam histori kita sendiri, sejarah kita dalam kita lahir. Masa ya kita mempelajari sejarah yang jauh-jauh, mempelajari sejarah yang
tidak terkait. Sementara sejarah dirinya sendiri yang nomor pertama dalam budaya tidak tahu. Lah sampean waras beli sejarah wong dipelajari, sejarah sampean dewek, sejarahnya diri sendiri tidak tahu. Ya orang waras. Mangan geblok ireng dipit. Ya, makan geduk dulu baru biar mengerti. Ya nggak waras. Masa pelajaran atau histori atau sejarahnya orang lain kita pelajari, kita pundi-pundi, ya kan, sampai ditulis bahwa nanti tahun depan ini sejarahnya si Kamid dengan si Kartala seumpamanya. Orang lain, sejarah kelahiran orang lain. Ini pertanyaan dalam kecerdasan manusia. Sejarah diri kamu sendiri waktu datang ke dunia itu hari apa? Waktunya. Terus balinya dikemanain? Ada tataran dan aturannya. Loh, terus putus pusernya berapa hari? Itu histori, itu sejarah diri kita sendiri. Tidak terbalik. Sejarah diri kita sendiri tidak dipelajari, sejarah orang lain diunggul-unggulkan. Ya sama saja ibaratnya mengetahui ukuran baju orang lain tetapi tidak tahu ukuran bajunya sendiri. Tidak cerdas, brosot. Iya, pernah saya beberapa kali ketemu dengan klien saya tanyakan, ini lahirnya waktu hari apa? Tidak tahu. Kalau boleh tahu Bu atau Pak, ini balinya atau ari-arinya ini dikemanain? Karena berdasarkan tradisi atau budaya kita, orang tua kita dulu, itu benar-benar harus diraksa dan harus diingat. Dia bilang tidak tahu, ya maklum Ki, katanya saya tidak tahu tentang hal itu. Saya tidak belajar tentang sejarah atau histori dirinya sendiri. Ya orang campleng. Pelajaran bangsa lain, sejarah bangsa wong, sejarah nggal menusa dipelajari, sementara sejarah dirinya sendiri waktu datang ke dunia orang ngerti acan. Jadi Anda ini makan blengep belum? Makan blengep dulu kayaknya biar mengerti tentang sejarah diri manusianya. Mungkin itu saja dulu. Mohon maaf bila gaya penyampaian materi saya seperti ini.